Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1445 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk berdiskusi, untuk menimba ilmu. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang rahasia menjadi orang yang beruntung. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita di dunia ini dalam dua keadaan. Ada yang beruntung, ada yang rugi. Nah, kita pasti pilih yang beruntung kan? Sahabat kurma yang dirahmati Allah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu ya, rahasia agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jika 11 ciri yang Ibu akan sebutkan nanti ada pada diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Yang pertama, lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Jadi kita membenci dunia dan lebih cinta kepada akhirat, ya sama saja. Bukan berarti kita tidak suka dunia, tetapi kita tidak lupa, kita tidak terlalu mengejar dunia sehingga akhirat menjadi dilupakan. Yang intinya adalah akhirat menjadi prioritas utama. Yang kedua, ciri yang kedua, setiap paginya kita setiap bangun tidur hendaknya ada keinginan untuk berbuat baik kepada siapapun dan selalu beribadah. Nah, ibadah di sini adalah membaca Al-Qur'an. Jadi isilah niatan yang baik sejak pagi hari dengan keinginan berbuat baik dan beribadah membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, sedikit berbicara. Maknanya adalah kita harus menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, sahabat kurma yang dirahmati Allah, tentunya kalian ya pernah mendengar cerita ketika Nabi Isra Mi'raj itu Nabi melihat isi dari neraka itu kebanyakan para wanita. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Ternyata ada 3 penyebab. Kenapa di neraka penduduknya itu banyak wanitanya? Yang pertama, karena wanita itu dia kurang berterima kasih kepada suaminya atas pemberian dari sang suami. Yang kedua, wanita ini sering membuka aurat, tidak mau menutup aurat. Yang ketiga, tidak bisa menjaga lisannya. Nah ini, yang ketiga ini yang berkaitan dengan ciri yang ketiga tadi. Maka hendaknya kita menjaga lisan kita. Oke, para pemirsa sahabat kurma yang dirahmati Allah, apa yang keluar dari lisan kita, dari mulut kita, itu semuanya itu menjijikkan. Kecuali pada 4 keadaan, 4 perkara. Apa saja? Yang pertama, hendaknya lisan kita gunakan untuk bertilawah. Yang kedua, untuk taklim, untuk belajar dan mengajar. Yang ketiga, untuk selalu berzikir kepada Allah. Yang keempat, untuk bermuamalah. Nah, bermuamalah ini adalah untuk berdagang. Ketika ada tawar-menawar, ketika menjajakan, menjelaskan dagangannya, itu adalah bermuamalah. Maka 4 aktivitas dari yang keluar dari mulut kita itulah yang bermanfaat dan yang baik. Selain itu tidak ada yang baik. Oke, sahabat kurma yang dirahmati Allah. Yang keempat,
hendaknya kita adalah menjaga sholat 5 waktu. Jadi menjaga sholat tepat pada waktunya, artinya tidak keluar dari waktu sholat. Jangan sampai kita sering mengkodok atau selalu. Jadi harus sesuai dengan jadwal waktu dari sholat tersebut. Yang kelima, hendaknya kita wirai, selalu berhati-hati dengan barang-barang yang haram, barang-barang yang subhat. Yang subhat itu yang tidak jelas halal dan haramnya, itu namanya subhat. Maka kita harus jelas ketika memakan atau menggunakan sesuatu hal sehingga jelas kehalalannya. Yang keenam, hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Kita punya sahabat-sahabat yang baik. Dan yang ketujuh adalah hati kita itu selalu tawadu, mengalah, tidak sombong. Ya, tidak sombong karena apa? Baju kebesaran, kesombongan itu hanya milik Allah. Perlu sahabat kurma ketahui bahwa makhluknya Allah yang pertama kali menggunakan menyerobot pakaiannya Allah itu adalah iblis. Iblis itu sombong, ya, dia merasa bahwa dia yang paling baik, paling benar dari Adam, merasa tercipta dari bahan yang paling baik. Nah, ketika ada dalam diri kita unsur, ya, merasa lebih daripada yang lain, itulah ciri dari kesombongan. Maka kita tidak boleh berbuat seperti itu. Kita harus rendah hati. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, untuk yang kedelapan adalah hendaknya kita menjadi orang yang dermawan, orang yang lumo bahasa Jawanya, selalu berbuat baik, selalu memberi. Yang kesembilan, hendaknya kita selalu menebar kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, apapun itu, sehingga terciptalah kedamaian di muka bumi ini, sebagaimana Allah menyayangi semua ciptaannya. Yang ke-10, hendaknya hidup kita selalu bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu menjadi moto hidup kita. Jangan sebaliknya malah menjadi benalu atau merusak, ya. Yang terakhir, ciri atau rahasia kita menjadi orang yang beruntung adalah selalu zikrul maut, selalu ingat mati. Dengan mengingat mati, kita akan selalu berada pada jalan yang benar, tidak akan neko-neko, tidak akan berbuat yang dilarang oleh Allah. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, apakah dari ke-11 ciri tadi sudah ada pada diri kita? Sudah berapa kira-kira? 7, 9, atau 11? Kalau belum semua, mari kita tingkatkan, mari kita sempurnakan agar semua ciri-ciri itu ada pada diri kita. Dan kita berdoa, kita berharap kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat dengan menetapi ciri-ciri tadi. Oke, terima kasih kepada sahabat kurma yang sudah setia menemani Ibu pada acara kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.